Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Afifah Ramadini dari kelas 5E, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percobaan praktikum udara. Yang akan saya uji adalah udara diperlukan dalam proses pembakaran. Bumi merupakan bagian dari tata surya. Keunikan bumi ini dibandingkan dengan planet lain dalam tata surya kita adalah bumi memiliki kehidupan, air, udara, dan permukaan yang terus-menerus mengalami perubahan. Udara terdiri dari campuran gas yang terdapat dari permukaan bumi. Udara bumi yang kering mengandung 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan gas-gas lainnya. Kandungan elemen senyawa gas dan partikel dalam udara dapat berubah-ubah sesuai dengan ketinggian dari permukaan tanah. Demikian juga masanya dapat berkurang seiring dengan ketinggian yang ada. Semakin dekat dengan lapisan troposfer, maka udara semakin tipis. Apabila melewati batas gravitasi bumi, maka udara menjadi hampas sekali. Melalui praktikum ini, kita dapat membuktikan bahwa udara diperlukan dalam proses pembakaran. Setelah kita mengetahui definisi dari udara, mari kita langsung mencobanya. Alat dan bahan yang dibutuhkan dari praktikum ini adalah 2 buah lilin, korek api, labu Erlenmeyer, gelas kimia, dan air secukupnya. Percobaan pertama, kita siapkan 1 buah lilin, korek api, dan labu Erlenmeyer. Kemudian, kita nyalakan lilin terlebih dahulu dengan menggunakan korek api. Lalu, kita tutup lilin yang sedang menyala tersebut dengan menggunakan labu Erlenmeyer secara perlahan. Wah, ternyata lilin yang tadinya menyala setelah ditutup dengan labu Erlenmeyer, lilin yang menyala tersebut menjadi padam. Lilin yang masih menyala tersebut karena masih ada udara di sekelilingnya. Saat lilin yang menyala ditutup dengan labu Erlenmeyer, udara di sekeliling lilin akan habis dan lilin menjadi padam. Hal ini membuktikan bahwa pembakaran memerlukan udara. Percobaan kedua, kita siapkan 1 buah lilin, korek api, gelas kimia, labu Erlenmeyer, dan air secukupnya. Setelah bahan sudah disiapkan, isi gelas kimia dengan air hingga
setengah gelas kimia. Kemudian, masukkan lilin ke dalam gelas kimia secara perlahan dan nyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Lalu, tutup lilin yang menyala tersebut dengan labu Erlenmeyer. Ternyata air di dalam gelas kimia tiba-tiba naik ke labu Erlenmeyer saat lilin tersebut padam. Mari kita amati lebih lanjut. Air dalam gelas kimia perlahan-lahan naik ke labu Erlenmeyer dan udara menekan di dalam gelas kimia, sehingga hal tersebut menyebabkan api lilin padam. Hal ini membuktikan bahwa udara menekan dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Percobaan ketiga. Kita siapkan 2 buah lilin, korek api, gelas kimia, dan labu Erlenmeyer. Kemudian, kita nyalakan 2 buah lilin menggunakan korek api. Lalu, tutup berbarengan kedua lilin menggunakan gelas kimia dan labu Erlenmeyer secara perlahan. Ternyata, lilin yang ditutupi dengan gelas kimia lebih lama padamnya dibandingkan yang ditutupi dengan labu Erlenmeyer. Mari kita perjelas lagi, karena labu Erlenmeyer berukuran kecil dan gelas kimia berukuran besar, maka semakin kecil ukuran yang digunakan, semakin cepat pula nyala lilin akan padam. Dan semakin besar ukurannya yang digunakan untuk menutup lilin, maka waktu lilin padam akan lama. Hal ini membuktikan bahwa pembakaran memerlukan udara. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan percobaan yang sudah saya uji, udara sangat berperan penting dalam proses pembakaran. Api akan mudah padam ketika berada di ruangan hampa udara atau tidak adanya oksigen. Ketika api padam di dalam ruangan hampa udara, air akan naik ke atas permukaan karena tekanan di luar ruangan lebih tinggi daripada tekanan udara di ruangan tersebut. Semua itu terjadi karena api tidak bisa dipisahkan dari udara yang ada di sekitarnya. Jadi, sampai di sini saja percobaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.